Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang pertidaksamaan irasional. Nah, definisi dari pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Bentuk umum pertidaksamaan irasional itu adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, bisa akar Fs lebih besar akar Gs. Yang poin kedua, akar Fs lebih besar atau sama dengan akar Gs. Yang poin ketiga, akar Fs lebih kecil akar Gs. Nah, yang poin keempat, akar Fs lebih kecil atau sama dengan akar Gs. Nah, jadi jika ada kata pertidaksamaan, berarti harus memuat salah satu simbol dari keempat simbol ini ya. Nah, jika ada kata irasional, berarti harus dalam bentuk akar, baik di salah satu ruas ataupun kedua ruasnya. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan irasional itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya itu adalah di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena akar 0 itu hasilnya adalah 0. Dan akar negatif itu tidak ada ya. Nah, jadi syarat irasional dalam bentuk akar itu di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di slide sebelumnya, ini kedua ruas ini ada bentuk akar ya. Sehingga di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, syaratnya yang pertama itu Fs lebih besar sama dengan 0 dan Gs lebih besar sama dengan 0. Nah, yang poin kedua, kuadratkan ruas kiri dan kanan. Oke, kuadratkan ruas kiri dan kanan, kemudian selesaikan bentuk pertidaksamaan yang terjadi. Oke, jadi solusi yang pertama itu tadi adalah Fs lebih besar sama dengan 0 dan Gs lebih besar sama dengan 0 karena sama-sama berada di dalam akar. Nah, langkah berikutnya, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kemudian selesaikan bentuk pertidaksamaan yang terjadi. Nah, setelah itu, poin ketiga, langkah berikutnya itu adalah tentukan penyelesaian yang merupakan irisan 1 dan 2. Oke, biar lebih jelas ya, kita langsung lihat ke contoh berikut. Nah, yang pertama, penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2S tambah 5 lebih besar sama dengan 2 adalah, nah, syarat pertama, di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 2S tambah 5 harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapatlah S itu lebih besar sama dengan min 5 per 2. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya. Jadi min 5 per 2 ini kita letakkan di bagian sini. Min 5 per 2. Nah, tanda lebih besar sama dengan, ini berarti bulat berisi. Lebih besar berarti arsir ke sebelah kanan. Oke, setelah itu kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, jadi kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Jadi dari soal ini akar 2S tambah 5 lebih besar sama dengan 2. Ini kita harus kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sehingga ini yang ruas kiri akarnya udah hilang ya. Ini kan kuadrat. Nah, jadi kuadrat bisa coret dengan akar. Sehingga didapatlah 2S tambah 5. Ini 2 kuadrat berarti hasilnya adalah 4. Nah, setelah itu 5 pindah ke sebelah kanan. Jadi 4 kurang 5 itu adalah min 1. Dan didapatlah hasilnya X lebih besar sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita buat lagi garis bilangannya. Min setengah. Jadi min 5 per 2 tadi letaknya di bagian sini ya. Ini min 2,5. Min setengah ya, kita atur supaya lebih rapi. Jadi min setengah itu lebih cocoknya di bagian sini ya. Ini min setengah itu adalah min 0,5. Jadi min 2,5 itu bagian sini. Min setengah, min 2,5. Dan ini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan berarti bulat berisi dan arsir ke sebelah kanan. Nah, setelah itu langkah ketiga itu kita cari irisan dari langkah pertama dan langkah kedua.
Nah, kita perhatikan dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua, itu semuanya menuju ke daerah kanan. Nah, jadi yang paling banyak arsiran itu adalah di bagian sini ya. Nah, sehingga irisan poin 1 dan poin 2 itu arahnya semuanya adalah mengarah ke kanan. Jadi hasilnya itu adalah X lebih besar sama dengan min setengah ya. Ini X lebih besar sama dengan min setengah. Jadi kita tinggal buat HP-nya. X sedemikian, X lebih besar sama dengan min setengah, X elemen bilangan real. Next, contoh nomor 2. Carilah solusi dari pertidaksamaan berikut. Nah, di soal yang ini, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, itu sama-sama bentuk akar ya. Nah, jadi seperti biasa, langkah pertama, syaratnya di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang di dalam akar ada dua fungsi ya. Jadi ini 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Didapatlah S-nya lebih besar sama dengan 3/2. Nah, dari sini kita buat gambar. Ini lebih besar sama dengan, berarti ini bulat berisi ya, karena ada garis bawah. Ada tanda sama dengan di sini ya. Jadi ini kita tulis 3/2, 1,5 nih ya. Dan tanda lebih besar berarti arsir ke sebelah kanan. Nah, berikutnya, yang di dalam akar, X tambah 1 juga sama, harus lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Sehingga didapatlah X lebih besar sama dengan min 1. Nah, dari sini kita buat gambar lagi. Min 1 berarti di bawah 1,5 ya. Ini 3/2, 1,5. Min 1 berarti di bawahnya lagi. Berarti kita buat di sekitar sini. Nah, ini min 1 ya. Bulat berisi karena ada tanda garis sama dengan. Jadi ini kita tulis min 1. Nah, ini arsirannya adalah ke kanan, karena ini tandanya lebih besar, sama dengan ya. Jadi arsirnya adalah ke sebelah kanan. Oke, nah syarat pertama, langkah pertama udah terpenuhi. Nah, langkah yang kedua adalah kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, pada soal ini, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, sehingga kedua ruasnya akarnya jadi hilang. Ini karena kedua ruasnya ini pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Nah, sehingga ini pangkat 2 sama akar bisa coret. Ini pangkat 2 sama akar bisa coret. Nah, sehingga akarnya baik ruas kiri maupun ruas kanan sudah hilang. Jadi, sisanya 2x kurang 3 lebih besar sama dengan x tambah 1. Nah, setelah itu tinggal pindah tempat ya. Ini x-nya pindah ke sebelah kiri. Jadinya 2x kurang x itu hasilnya adalah x. Ini 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, didapatlah pertidaksamaan yang ketiga. Nah, dari sini kita buat gambar lagi karena ini pertidaksamaan. Kita buat garis bilangan. Nah, ini angkanya adalah angka 4. Jadi angka 4 tuh di atas 1,5 ya. Ini 1,5. Ini min 1. Nah, 4-nya saya buat areanya sekitar bagian sini ya. Nah, ini 4. Nah, setelah itu kita perhatikan, ini ada garis sama dengan ya. Jadi ini harus bulat berisi. Nah, karena tanda lebih besar, berarti arsirannya adalah ke kanan. Nah, kita lihat dari gambar 1, 2, dan 3, mana arsirannya yang paling banyak. Ini semuanya mengarah ke kanan. Ini juga semuanya mengarah ke kanan. Nah, kesimpulannya, berarti irisannya adalah yang bagian ini ya. Jadi hasilnya itu adalah X lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi langkah ketiga ini irisan pertidaksamaan 1, 2, dan 3 itu semuanya adalah mengarah ke kanan. Jadi X lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, sehingga dapat kita tulis HP-nya itu X sedemikian, X lebih besar sama dengan 4, X elemen bilangan real. Next, contoh nomor 3. Penyelesaian pertidaksamaan akar 2x kuadrat kurang x tambah 9 lebih kecil sama dengan akar x kuadrat tambah 4x tambah 3 adalah.
Nah, khusus contoh soal nomor 3, ini di dalam akarnya adalah fungsi kuadrat ya. Sementara di nomor 1 dan 2, di dalam akarnya itu adalah fungsi linear. Nah, walaupun begitu syaratnya tetap sama ya. Jadi syaratnya di dalam akar tetap lebih besar sama dengan 0. Nah, langsung saja. Ini syarat pertama nih 2s kuadrat kurang s tambah 9 lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi karena ini di dalam akar, jadinya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, karena susah untuk difaktorkan, kita coba mencari diskriminannya. Nah, jika kita dapat diskriminannya negatif, berarti itu s-nya elemen bilangan real. Nah, cara mencari nilai diskriminan itu telah dipelajari di video persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi bagi adik-adik yang masih belum mengerti tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, boleh klik link di deskripsi di bawah ini ya. Nah, ini kita cari dulu D-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi nilai B-nya itu adalah min 1, nilai A-nya itu adalah 2, nilai C-nya itu adalah 9. Ini tinggal masukin min 1 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 9. Jadinya 1 kurang 72. Hasilnya adalah min 71. Nah, karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka S elemen bilangan real. Berarti semua S itu adalah memenuhi. Nah, jadi ini gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi semuanya nih adalah memenuhi S elemen bilangan real. Oke, berikutnya syarat yang kedua ini juga ya, di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x kuadrat tambah 4s tambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini kita tinggal faktorkan saja ya. X tambah 3 kali X tambah 1. Nah, hasilnya itu adalah X lebih kecil sama min 3 atau X lebih besar sama dengan min 1. Nah, di sini kita buat gambarnya. Nah, yang ini kan S-nya kan dapatnya adalah min 3. Yang ini S-nya adalah dapatnya min 1 ya. Jadi ini min 1, min 3. Yang paling rendah itu adalah min 3. Yang paling tinggi itu min 1. Ini bulat berisi ya, karena ini tanda garis bawah atau lebih besar sama dengan ya. Ada garis sama dengan berarti bulat berisi. Nah, setelah itu ini positif-positif berarti pos, min, pos. Karena lebih besar berarti arsir yang positif ya. Nah, sehingga gambarnya itu adalah seperti ini ya. X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan min 1. Oke, berikutnya. Setelah itu langkah berikutnya kuadratkan luas kiri dan luas kanan. Nah, jadi ini akar 2x kuadrat kurang x tambah 9. Ini dikuadratkan. Begitu juga dengan akar x kuadrat tambah 4s tambah 3 juga dikuadratkan. Nah, otomatis pangkat 2 sama akar bisa dicoret. Ini juga pangkat 2 sama akar bisa dihilangkan. Sehingga dapatlah hasilnya itu 2s kuadrat kurang x kuadrat, x kuadrat. Min x, 4s pindah berarti min s min 4s hasilnya adalah min 5s. 9, ini 3-nya juga pindah ke luas kiri. Jadi 9 kurang 3 dapatnya adalah 6. Lebih kecil sama dengan luas kanannya sudah 0 ya. Nah, setelah itu difaktorkan seperti biasa, dapatnya adalah x kurang 3 kali x kurang 2. Karena ini min 3 kali min 2 kan plus 6. Min 3s min 2s itu adalah min 5s. Jadi ini s-nya nilainya adalah 3. Sementara ini s-nya nilainya adalah 2. Oke. Setelah itu kita urutkan dari kecil ke besar. Ini 2. Yang ini 3. Oke. Nah, karena ini S-nya positif, ini juga positif. Berarti di sini adalah pos, min, pos. Nah, karena tanda lebih kecil, berarti artinya adalah bagian negatif. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 2 lebih kecil sama dengan S, lebih kecil sama dengan 3. Nah, jadi ini kita udah dapat gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, ini kalau kita susun, berarti ini bentuknya seperti ini ya. Ini saya buat ulang gambarnya di bawah.
Nah, jadi gambar yang ini saya buat ulang di bawah supaya lebih rapi. Ini min 3, tulis di sini min 3 ya. Ini min 1. Nah, yang sini duanya itu lebih besar dari min 1 ya. Jadi cocoknya taruh di sebelah kanan min 1. Nah, 3-nya juga sama. Kanan 2 ya. Nah, jadi ini kita gabungkan ini 2 sama 3 di sini. Nah, kita lihat baik-baik. Ini min 3-nya arah ke kiri. Min 1-nya arah ke kanan. Jadi kalau ditarik panjang, berarti yang kena arsiran yang paling banyak itu di bagian 2 sampai 3 ya. Nah, jadi kesimpulannya irisan 1, 2, dan 3 itu hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi dari angka 2 sampai 3 itu adalah arsiran yang paling banyak. Nih karena min 1 nih di sebelah kanan juga arsir terus ya. Nah, jadi arsiran yang paling banyak itu dari 2 sampai 3 ya. Sehingga kesimpulannya HP-nya adalah X sedemikian, 2 lebih kecil sama dengan X, dan X itu lebih kecil sama dengan 3, X elemen bilangan real ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang pertidaksamaan irasional, silakan kerjakan soal latihan berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.